Apa yang saya mau tanyakan, kenapa itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan kata dengan kami dan juga aku. Contoh yang menurut saya paling ada kontradiksi, yang saya tidak menurut saya ini, kalau Bapak lihat dari surah 70 ya, itu ayat 39 sampai 40. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami. Inna, kalau dalam terjemahan lahiriannya inna, sesungguhnya kami ini adalah Allah ciptakan mereka dari apa yang dan seterusnya. Kemudian ayat 40, maka aku falla, maka aku dengan Tuhan yang bersumpah dengan Tuhan di sini dalam bahasa Arab yang digunakan adalah Robi, bukan kata Tuhan yang biasa ya Pak Mas saya. Jadi kenapa di sini aku ini bersumpah dengan Tuhan Robi? Jadi menurut saya bingung, kok Tuhan bersumpah dengan Tuhan yang lain, Tuhan yang mana? Pertanyaan mengenai nahnu dan sumpah, Tuhan bersumpah kepada Tuhan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang tergolong sangat ilmiah dan berkenaan dengan penggunaan bahasa Arab. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kata nahnu dalam bahasa Arab itu bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk kami dalam pengertian lebih dari satu, kami, dan bisa digunakan untuk singular, untuk tunggal, dalam rangka untuk menunjukkan ta'zim, untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran. Jadi jawaban yang pertama, bahwa penggunaan nahnu yang artinya kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim itu untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kami tidak untuk menunjukkan kalau Allah itu berbilang lebih dari satu. Jadi kalau Anda mempelajari bahasa Arab secara mendalam, itu yang akan kita dapatkan. Jadi bahwa nahnu bisa digunakan untuk lebih dari satu, bisa digunakan untuk satu tapi menunjukkan keagungan dan kebesaran, ta'zim. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ada yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, manakala Allah menceritakan soal suatu penciptaan yang tidak melibatkan makhluk manapun, umumnya Allah mengatakan anak, saya. Tapi manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang melibatkan oknum lain dalam penciptaan tersebut sebagai proses, Allah sering menggunakan kata nahnu, kami. Contoh, pada saat Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan khalaqtu, aku yang menciptakan langit dan bumi, karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi pada saat Allah menceritakan penciptaan manusia, ada yang Allah gunakan saya, ada juga banyak ayat Allah menggunakan kami. Nah, kenapa Allah gunakan kami? Untuk menunjukkan bahwa di dalam penciptaan manusia ada unsur lain. Unsur pertemuan antara ibu dan bapak, unsur pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, jadi karena ada keterlibatan oknum manusianya di dalam proses penciptaan tersebut, Allah menyatakan kami. Nah, ini banyak kita jumpai dalam penafsiran klasik untuk tafsir Al-Quranul Karim. Nah, jadi itu dua jawaban untuk penggunaan nahnu. Nah, adapun untuk sumpah, nah, kenapa Allah kok bersumpah dengan Tuhan yang menciptakan, yaitu Rabbil Masyariq wal Magharib, Tuhan yang memiliki daripada tempat terbitnya matahari maupun tempat terbenamnya matahari. Di sini perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sebagai, yaitu objek sumpahnya Allah tadi, itu menunjukkan adanya kebesaran, keagungan, keistimewaan yang luar biasa kepada sesuatu tadi. Contoh, di kesempatan lain Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Nah, kalau Allah bersumpah demi waktu, menunjukkan bahwa waktu itu memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia,
memiliki urgensi dan importansi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah bersumpah, yaitu dengan waktu tadi. Nah, menarik ayat yang dibawakan tadi, Allah bersumpah demi Tuhan yang menciptakan tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Di sini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, di situ Allah ingin menunjukkan kebesaran keagungan Zat-Nya sebagai pencipta barat dan timur, sebagai pencipta tempat-tempat terbit dan terbenamnya daripada matahari tersebut. Yang menariknya, bagian kedua, dalam ayat ini ada sumpah dengan menggunakan plural, bentuk jamak, al-masyariq wal magharib. Jadi menarik. Jadi ada tempat-tempat terbit matahari. Loh, apa memang matahari itu tempat terbitnya banyak? Tempat-tempat terbenamnya matahari. Kalau ada kata tempat-tempat, itu bentuk plural. Ternyata sains modern membuktikan bahwa matahari bergerak, yaitu pada garis sedarnya, pada orbitnya, dan di bulan-bulan tertentu matahari itu berada di tempat yang berbeda kalau kita memandangnya dari atas muka bumi ini. Maka itu sekali lagi, sehingga matahari itu di bulan-bulan tertentu dia agak sedikit lebih ke utara, di bulan-bulan tertentu agak sedikit lebih ke selatan, sehingga di kutub utara dan di kutub selatan itu bergantian musim dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau kita perhatikan garis kedar matahari tersebut dari titik-titik yang ada, maka di alam semesta ini matahari untuk bumi memiliki bukan satu tempat terbit, tapi tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Inilah rahasia sains modern. Karenanya Allah bersumpah demi Tuhan yang menciptakan menjadi pemilik tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbit bulan. Saat ayat ini diturunkan di tengah, yaitu masyarakat di zaman Nabi Muhammad, tak satu pun yaitu memahami apa yang dimaksud, yaitu tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya bulan. Ini baru bisa dibuktikan, yaitu pada saat sains modern sudah bisa mengarungi ruang angkasa, sudah bisa melihat garis kedar daripada orbitnya matahari, sehingga terbukti bahwa apa yang difirmankan oleh Allah benar, shadaqallahul azim, sesuai dengan sains modern teknologi yang ditemukan di sana. Itulah yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya.